Hey guys, Vivo V Series, smartphone yang selalu ngasih inovasi di setiap hadirnya. Nggak terkecuali di Vivo V27 Series kali ini. Kebetulan kami sudah pegang duluan, ada Vivo V27e dan Vivo V27, di mana smartphone ini akan dirilis sebentar lagi. Daripada penasaran seperti apa unitnya, dan apa aja sih bedanya, so mari kita mulai dari unboxingnya. Oke, kita mulai dari Vivo V27. Boxnya sih masih mirip kayak Vivo V25. Bagian depan cuman ada tulisan Vivo dan V27. Di bagian samping kiri kanannya ada tulisan Vivo V27 5G. Bagian belakang kamu bakal melihat info soal produknya. Mulai dari RAM 8GB, ROM 256GB, dan warna yang saya pegang ini Flowing Gold. Dibuka, pertama langsung terlihat ada unit Vivo V27 5G, terus ada stiker IMEI, lalu ada pembatas kompartemen, di bawahnya ada softcase transparan yang lentur, terus ada informasi garansi dan panduan ringkas. Lanjut lagi ada charger yang bisa sampai 80 watt maksimal, kabel USB Type-C, dan sebuah pin ejector SIM card. Kita beresin sebentar. Oke, ini dia Vivo V27. Desain bagian belakang ini keren betul dengan warna flowing goldnya. Kilauan cahayanya ngasih gradasi warna yang cakep. Finishnya aji matte, nggak mudah buat ninggalin bekas di jari. Ada tulisan Vivo di pojok kiri bawah. Desain kamera belakangnya masih minimalis, yang dimana ada triple kamera yang dikasih frame serta dilengkapi aura LED untuk kali ini. Bodinya sendiri solid, nggak ada ruang kosongnya. Backcase-nya melengkung, juga senada dengan layar depannya. Framenya tipis dengan di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Sisi atas ada tulisan professional portrait dan sebuah lubang mic. Sisi kiri kosong dan sisi bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan slot SIM card untuk dual SIM. Lanjut nyalain dan setup sebentar. Widih, layar depan Vivo V27 ini tuh melengkung ya. Bezelnya juga tipis, kerasa betul flagshipnya. Tampilannya sih masih sama dengan Vantage OS 13. Sudah ada beberapa aplikasi yang terpasang, namun tenang, masih bisa di-uninstall kok. Shortcut bar-nya kayak gini nih, bisa terlihat kalau ada NFC, Nerbisher juga ada. Masuk ke setting, ke bagian tampilan, di sini kita bisa ngerubah refresh rate sampai ke 120 Hz. Ke bagian storage dari 256GB yang sudah kepake 27GB, sedangkan RAM 8GB yang sudah kepake 4GB. Dengan tambahan RAM extended sampai 8GB juga. Mantap. Lalu ke about phone, langsung terlihat OS Vantage OS 13 dengan Android 13-nya. Prosesornya octa-core 2,8 GHz pakai Dimensity 7200 dan RAM 8GB plus 8GB. Bakal menarik banget sih performanya. Terus untuk Vivo V27 sendiri, kamera belakangnya tuh ada 3 kamera. Ada 50 megapiksel OIS Ultra Sensing kamera, 8 megapiksel Super Wide Angle kamera, 2 megapiksel Super Makro kamera. Dan untuk kamera depannya 50 megapiksel HD autofocus. Fiturnya komplit banget tuh, ada mode spot, time-lapse, slow-mo, dan lain-lain lah. Ini untuk beberapa hasil jepretannya. Sedangkan untuk perekaman baik kamera belakang maupun kamera depan bisa sampai 4K 30 fps. Next, kita lanjut unboxing Vivo V27e. Boxnya sama kayak Vivo V27 tadi, cuman ada tulisan Vivo V27e aja. Samping kiri kanannya juga begitu. Bagian belakang ada keterangan produknya, mulai dari RAM 12GB, ROM 256GB, dan berwarna lively green. Oke, kita buka. Langsung ada unit Vivo V27e-nya. Di bawah ada stiker IMEI. Lalu ada pembatas kompartemen, yang di bawahnya terdapat softcase transparan yang lentur, informasi garansi, panduan ringkas, terus ada adapter charger yang sama kayak Vivo V27 maksimal 80 watt, kabel data USB Type-C warna putih, dan sebuah pin ejector SIM card. Beresin sebentar. Oke, ini dia Vivo V27e. Backcase-nya punya finishing aji matte juga, anti scratch dan anti fingerprint, jadi nggak nipak bekas di jari. Warna lively green-nya juga eye-catching banget, saya sih suka ya.
Bagian pojok kiri bawah ada tulisan Vivo, pojok kiri atas ada kamera belakang dengan desain yang mirip kayak Vivo V27 tadi. Dengan triple kamera yang dibingkai frame kotak serta dilengkapi LED flash aura light. Framenya sendiri flat, finishingnya juga matte. Sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, sisi atas ada lubang mic, sisi kiri kosong, sisi bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan slot SIM card untuk dual SIM atau single SIM untuk satu memory card. Bodinya secara overall sih solid dan mantap digenggam. Oke, lanjut nyalain dan setup sebentar. Ini dia tampilan pertamanya. Sama kayak Vivo V27 tadi ya, sudah ada beberapa aplikasi yang terinstall. Namun masih bisa di-uninstall kok. Shortcut bar settingannya kayak gini. Terlihat juga sudah ada NFC. Masuk ke setting, refresh rate-nya bisa kamu adjust mau auto atau sampai ke 120Hz pun juga bisa. Buat saya auto aja udah cukup, biar lebih irit juga baterainya. Lanjut ke ROM, dari 256GB sudah terpakai 26GB-an, jadi sisanya masih banyak banget. RAM-nya 12GB yang sudah kepake 3GB-an, dan masih ada RAM extended 8GB. Ke about phone, di Vivo V27i pun juga pakai Vantage OS 13 dengan Android 13. Prosesornya octa-core 2,2 GHz menggunakan Helio G99. Baterainya sendiri sebenarnya 4600 mAh ya. Performanya ya mungkin akan sama dengan smartphone lain yang menggunakan SoC yang sama juga. Nanti untuk detailnya akan kami bahas di video review. Dari segi setup kamera, Vivo V27i kamera belakangnya ada 64MP OIS-net kamera, 2MP bokeh kamera, 2MP super makro kamera. Dan untuk kamera depan 32MP FF HD selfie. Fiturnya komplit tapi nggak ada mode spot kayak Vivo V27 tadi. Dan untuk perekaman video mentok di 1080p 60fps untuk kamera belakang dan 1080p 30fps untuk kamera depan. Ini untuk hasil jepretannya. Kalau dibandingkan dengan Vivo V27, jadi secara performa sih cukup jauh ya. Yang Vivo V27i pakai Helio G99, sedangkan Vivo V27 menggunakan prosesor baru Dimensity 7200. Nah, nanti untuk detail bahasannya bakal di video review ya. Kalau kita jajarin lagi dari segi body, Vivo V27 tuh juga terlihat lebih premium dengan desain yang tipis dan curve desainnya. Daripada Vivo V27i yang layarnya flat namun tetap memberikan kesan premium juga. Oke, jadi itu unboxing dari kedua smartphone ini. Kerasa ya sebenarnya beda dari kedua smartphone ini, baik dari Vivo V27 dan Vivo V27i. Punya kelebihan di kelasnya masing-masing. Tinggal kamu sesuaikan budgetmu sendiri mana yang cocok sesuai kebutuhanmu. Detail review dan harga nanti akan kami rilis ketika sudah rilis juga harganya. Yang jelas, Vivo V27 terasa mengalami peningkatan kalau dari Vivo V25 tahun lalu. Jadi mari kita tunggu launching resminya beberapa hari lagi. Buat kamu yang ada pertanyaan dengan kedua smartphone ini, silahkan tulis di kolom komen. Dan kalau kamu mungkin mau beli, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's what you do.